memberikan berkat karena hikmat. Mari kita baca di dalam Amsal pasal yang ke-3. Buka bersama-sama Amsal pasal yang ke-3. Amsal pasal yang ke-3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Berkat dari hikmat. Ini ada dua kata yang sangat penting yang harus kita mengerti bagaimana berkat dari hikmat. Umur panjang yang kita terima itu berkat dan anugerah yang dikerjakan oleh Tuhan Allah karena ada hikmat. Hikmat itu sama dengan roh Tuhan taruh di dalam diri kita supaya bahwa diri kita akan menikmati kehidupan ini. Berkata-kata yang benar, bertindak yang benar, sikap kita yang baik kepada sesama kita. Itu hikmat yang Tuhan taruh. Sehingga berkat-berkatnya kita menikmati. Bertambah umur, itu berkat Tuhan. Kita dapat berkat yang lain dari orang lain untuk membantu kita. Itu berkat. Karena sikap hikmat yang Tuhan taruh di dalam hidup kita ini kita sudah pergunakan. Nasihat orang tua itu sudah taruh di dalam diri kita. Sehingga hidup ini kita menikmati berkat-berkat yang dikerjakan oleh Tuhan melalui tindakan kita yang kita sudah kerjakan dengan benar berdasarkan firman Tuhan. Kita baca, jadi ada 7 orang yang bacakan firman Tuhan ini. Siapa sudah bawa Alkitab? Baca ya. Saya baca ayat yang pertama, 6 yang lainnya nanti baca dari belakang saya. Tapi suaranya tegas, jangan tidak boleh. Firman Tuhan itu bacanya suaranya jelas supaya orang baca itu yang dengar itu mengerti. Oh ya begitu begitu. Jadi saya baca ayat yang pertama. Di atas berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaran dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Berikut ayat yang kedua. Siapa? Terus. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Haleluya. Yang berikut lagi. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, tanamkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada noh hatimu. Haleluya. Terus berikut 4. Maka engkaulah akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Ayat yang ke-6. Akurilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Haleluya. Ayat yang ke-7 terakhir. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Haleluya. Ini orang tua memberikan kita nasihat pada waktu kita masih kecil di orang tua. Nasihat-nasihat seperti itu kita pun sudah mendengar dari keluarga kita, tetapi Amsal juga memberikan kita penjelasan. Bagaimana orang-orang itu menikmati berkat karena mereka pergunakan pengajaran yang benar di dalam diri. Amin. Amin. Sehingga umur panjang itu Tuhan kenyangkan kepada kita. Kenapa orang baik tapi mati cepat? Kenapa orang tidak baik tapi dia umur panjang juga? Itu ada maksud. Ada maksud. Kita tidak bisa bicara menurut kita punya pengetahuan. Tapi ada maksud Tuhan. Tetapi juga karena orang itu sikapnya tidak benar, Tuhan juga ambil. Kita nanti sebentar lihat contoh-contoh orang yang mereka meminta umur panjang, baku melawan dengan Tuhan. Jadi ini semua adalah didikan Tuhan supaya ayat yang kedua, karena umur panjang dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Kalau dulu orang tua kita mengajar kita supaya kita selalu mengasihi orang, kita selalu harus bersikap baik, kita selalu harus bersyukur, kita selalu ada di rumah kita selalu harus jaga adik-adik. Semua nasihat sudah Tuhan kasih tahu melalui orang tua, sehingga kita sudah pegang terus menerus sepanjang kehidupan kita. Ketika kita berkeluarga pun kita turunkan lagi kepada anak kita.
baik-baik. Kemudian main-main dengan orang-orang anak-anak di sekolah itu juga tidak bagus. Nasihat orang tua juga begitu. Kalau kau ada bagi bunga, kau baik-baik, kau punya teman lagi. Itu membagi kasih. Orang tua sudah mengajarkan kita. Sehingga berkat dan hikmat itu kita pakai yang benar. Praktekkan nasihat orang tua. Itu hikmat yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Orang tua masukkan di dalam diri kita supaya kita berpraktek kehidupan yang benar di dalam hidup ini, sehingga berkat itu kita menikmati. Berkat umur panjang, berkat juga kita selesaikan wisuda, sekalipun waktu wisuda itu ngajar merasa panjang. Nah ini karena kau sudah jalan dengan tekun. Amin. Amin. Jadi setiap tantangan di dalam hidup kita ini adalah sebuah tantangan yang membuat kita itu menjadi orang dewasa di dalam melihat semua persoalan yang terjadi di dalam hidup kita. Dokter tadi sudah saksikan, Bang. Teman saya juga khawatir ini orang ini bisa pulang ini. Saya terlalu bawa. Sekarang baru dia punya muka bagus, badan sudah bagus. Tapi Tuhan mengajarkan kita supaya kita tabah dan setia. Kita tidak khawatir. Hidup ini kalau kita dipenuhi oleh kekhawatiran, maka iblis tertarik. Oh kalau saya benar. Sehingga kita mengalahkan iblis yang buat kita menjadi orang yang tidak benar, buat kita punya tujuan gagal karena iman kita ragu. Iblis berperang di situ supaya kita mundur. Aduh sakit dari satu lagi. Tidak boleh ambil putus asa. Tadi iman daripada dokter bilang sudah hari ini saya beriman, Tuhan selesai sakit. Harus begitu. Iblis juga nanti dan aduh, sudah begitu. Iblis itu bermain ketika kita sudah meragukan diri kita seperti apa. Kita tidak bergantung kepada Kristus, maka iblis itu berperang memprovokasi kita. Dia provokator. Jadi jangan ada iman kita yang membuat kita jadi ragu. Ya dan amin, pastikan bahwa Tuhan akan tolong saya. Tuhan memang buat, jadi iblis langsung dia taruh kepala dan balik kanan. Amin. Dan ayat yang ketiga dia bilang begini, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Jadi orang tua sudah mengajarkan kita selalu lembagi, kita selalu melakukan kasih yang berasal dari Tuhan untuk hikmat itu jangan sampai dia tinggalkan kita. Kalau dia tinggalkan kita, maka hidup kita tidak benar di dalam kehidupan kita. Sehingga apapun tantangan itu kita harus punya iman dengan hikmat yang daripada Tuhan itu kita kalahkan. Sehingga berkat itu penuhi kita. Amin. Amin. Ayat yang ketujuh, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Sekarang itu orang lain malah tahu nasihat, kamu dulu begini terus kau juga begini. Jadi dia sudah menolak orang lain. Kau tahu apa deh? Kau ini siapa? Jadi itu sudah merasa dirinya itu dia lebih hebat. Dia itu yang kalau sudah seperti itu, ayat 7 di sini jelas bahwa janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ketika kita hidup kita ini kita takut kepada Tuhan yang mendidik, mengajarkan kita hikmat daripada Allah yang menjadi wujud tindakan kita, itu kan berkat-berkatnya yang kita alami di dalam hidup. Umur panjang, sekolah kita berhasil, uang tidak ada tapi Tuhan utus orang lain bantu kita, segala berkat itu mengikuti hidup kita. Amin. Amin. Apalagi kami mahasiswa pasti pengalaman sendiri. Itu artinya dari sikap kita itu karena ada hikmat yang berasal dari Tuhan untuk melakukan kebaikan kepada sesama dan diri kita juga kepada Tuhan. Itulah yang mengerjakan berkat-berkat yang dari Tuhan di dalam hidup kita menikmati umur panjang. Amin. Amin. Saya mau ambil contoh satu. Hizkia, kita buka coba baca di Yesaya pasal 38 ayat 1 sampai dengan ayat yang 3.
Itu ceritanya begini. Nabi Yesaya ini Tuhan Allah perintahkan begini. Yesaya, kau pergi kasih tahu Hizkia. Hizkia ini raja, orang kaya yang punya hikmat seperti Salomo. Tuhan berkati dia berkat yang luar biasa. Hizkia. Jadi Salomo, Tuhan Allah bilang, Yesaya, kau pergi kasih tahu itu saudaramu Hizkia itu. Ini sekarang saya mau ambil dia. Jadi kau kasih tahu sekarang berita-berita terakhir kepada punya keluarga. Jadi Yesaya pergi ke dia, tadi Tuhan bilang kau diambil. Jadi sekarang kata-kata terakhir kau kasih kepada punya keluarga semuanya. Jadi Hizkia itu balik muka, tidak, saya tidak mau mati. Karena Tuhan dia bilang, Tuhan dia berontak, Tuhan, saya selama hidup saya tidak bersalah kepadamu. Lihat, saya punya buku daftar kalau ada dia berontak. Coba baca di sini. Nah, ini dia sudah mau mati. Jadi orang yang berontak kepada Tuhan untuk menambah umur, padahal itu Tuhan mengambil dia. Tapi dia lawan. Tidak. Sekarang kau buka, saya sudah salah hati sepanjang hidup saya. Saya mau hidup. Baru yang terus Yesaya lagi. Yesaya, kau pergi kasih tahu Hizkia lagi bahwa saya tambahkan dia 15 tahun lagi. Kenapa dia mendapatkan bertambah umur? Karena dia melakukan hal yang baik. Hizkia bilang, kau berita sepanjang satunya hidup kehidupan. Berapa kali saya salah kata-kata. Tuhan dikatakan itu karena dia melakukan hal yang baik. Seperti orang tua kita berontak kepada orang tua kita. Tidak, berontak. Orang tua juga. Kau juga tidak dengar, tapi ya kalau anak yang berontak dan sudah tidak benar banyak. Tapi kalau Hizkia, betul Tuhan Allah lihat begini, Hizkia sudah benar di hadapan sepanjang itu. Dia orang yang kaya, diberkati. Itu Tuhan bilang, ya sudah. Yesaya kau pergi kasih Hizkia lagi. 15 tahun saya tambahkan lagi pemilik masih saya. Amin. Amin. Jadi itu akibat perbuatan baik yang dia lakukan, nasihat-nasihat yang dikasih oleh orang tua, sepanjang sekalipun dia itu raja, dia berbuat baik kepada Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan itu yang dia lakukan. Maka bonus yang Tuhan tambahkan umur. Begitu dia mau mati tapi 15 tahun lagi. Kau hidup lagi 15 tahun. Karena hidup kita itu harus mati dan lahir mati. Akibat dosa. Dan itu kemudian kita hidup dan mati. Maksud surga atau neraka itu pintunya melalui kematian. Tetapi kematian itu kita nikmati baru mati atau anak-anak muda begitu. Anak muda itu mati. Ini kita evaluasi hari ini. Ketika Tuhan mengajarkan kita seperti contoh Hizkia ini, ketika dia juga bertanggung jawab. Tuhan, dia balik muka. Tidak Tuhan Allah melihat satunya buku kehidupan. Saya sudah tahu, saya tidak pernah bersalah satupun dalam perjalanan saya. Tuhan lihat begini, dia sedang betul. Saya tambah 15 tahun sudah kau hidup lagi. Amin. Amin. Kenapa anak-anak muda hari ini banyak yang anak perempuan muda, laki-laki muda, anak kecil mati? Karena itu juga akibat dosa kita. Kita tidak berjalan menurut apa yang Tuhan, sehingga umur kita belum menikmati. Ada yang jalan paksa, mabuk sudah tabrak, motor lewat. Itu orang yang kejar kematian itu sendiri. Iya kan? Jadi kita sekarang umur panjang kamu mana atau pendek yang kamu mana? Kita semua. Kalau kita dalam bulan tahun ini kita mau lagi supaya kita menikmati dunia ini, maka kita berdoa, Tuhan saya harus sampai tobat itu. Kalau saya selama ini saya biasa bilang begini, kalau kau tidak pakai koin sendirian dulu di atas, saya tidak pusing. Ya kalau kau begitu kau turun, saya kau punya utang. Prinsip hidup kita begitu. Kamu juga harus punya prinsip. Tuhan kalau tidak pakai saya, untuk yang berikut Tuhan juga yang setengah mati karena kau itu roboh. Saya ini fisiknya yang ada di dunia nyata hari ini.
melayani kau punya rumah, mendidik mereka, mengajar mereka, sehingga umur panjang itu ada. Tuhan kasih tambah saya supaya saya menikmati kehidupan. Amin. Amin. Sehingga Hizkia itu Tuhan menambahkan 15 tahun karena dia melakukan yang terbaik. Tetapi hari ini kenapa orang Papua mati banyak? Karena pintunya minuman alkohol, jalan ke sana ke sini, tidak jaga benar, tidak berdoa, tidak juga menyanyi kepada Tuhan, tidak juga mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi seperti ayat 7 tadi, hingga bicara kamu jangan mengangkat diri itu bijaksana, jangan mengangkat diri itu bijaksana, dia mengangkat dia itu yang lebih hebat. Tuhan itu siapa, kita sudah lupa diri. Sehingga ketika mati itu tidak ada pertolongan. Dia maafin Tuhan. Iya Pak. Tapi kalau ketika kita sudah berbuat baik kepada sesama teman, keluarga, saudara, Tuhan bilang, orang ini penting, jadi saya jaga. Saya ambil contoh dulu. Kamu yang lain dengar Sadrak ini kan ada tabrak lalu, ada berumur baru masuk rumah sakit. Jadi saya bilang Tuhan begini, Tuhan, Sadrak tidak harus mati. Dia pusat 2 kali keluar di rumah sakit, di atas tempat tidur. Pusatnya keluar 2 kali. Betul toh? Kami yang lihat siapa waktu itu? Betul. Saya orang pertama. Ya, orang-orang ini depan, Bapak Sandur, tapi saya bilang tidak. Saya mau Sadrak harus sembuh. Kamu jangan tambah-tambah masalah di Uncen, mau bakar nih orang-orang ini. Kita harus pakai hikmah dalam kondisi yang berat apapun. Begitu tiba-tiba Sadrak sudah pusat keluar 2 kali, mati orang ini. Mana Sadrak? Kau berdiri di sini, orang lihat. Ini pusat keluar 2 kali. Saya bilang Tuhan begini, Tuhan, oh jangan tambah masalah supaya kita tidak berurusan dengan masalah. Sadrak harus sembuh supaya dia lanjutkan dia punya sekolah. Amin. Karena selama ini saya lihat dia cuma baik-baik anak ini. Nepel ini pagi-pagi dia sudah duluan. Jadi karena kebaikannya, kematian sudah di depan, dosa sudah keluar 2 kali. Dia sudah ini, sudah tidak ada apa-apa. Pergi dulu. Ini kan kesaksian di mata kita, di depan kita, kesaksian di tengah kehidupan kita, yang kita bisa lihat, yang bisa kita saksikan. Hizkia pun sudah mau mati, tapi dia berontak karena dia melakukan hal yang baik. Amin. Amin. Mari kita melakukan hal yang baik dengan umur kita yang bertambah, dengan pengetahuan kita yang bertambah, sehingga kita memuliakan Tuhan. Kita mendapat berkat-berkat karena hikmat yang Tuhan taruh di dalam diri kita, nasihat yang Tuhan taruh di dalam hidup kita melalui orang tua sampai kepada kita juga terus melakukan, praktekkan, bukan hanya baca, sehingga menjadi alat pertimbangan bagi Yesus, menjadi alat pertimbangan bagi Tuhan Allah ketika kita dalam keadaan emergensi. Itu saya berkata Sadraknya begitu. Tuhan tidak kau jangan bikin masalah. Saya kata Tuhan kau jangan bikin masalah begitu Sadrak. Begitu dia mati, anak-anak ini sudah naik membakar asrama lagi pukul di atas. Saya bilang dia, kamu stop. Kamu itu mau supaya Sadrak mati kok. Kalau saya tidak orang tua saya, Sadrak besok sembuh. Dan jadi anak-anak juga kalau anak-anak ini saya berikan mereka dengar jadi pagi. Kalau orang lain itu sudah asrama tidak tahu anak-anak berapa mati. Sadrak pun ikut mati. Karena itu iblis bermain di situ. Iblis provokasi hidup kita. Dan saya mau kasih tahu adik-adik, kamu harus hindari dari hidup menceritakan orang. Perempuan begini, laki-laki begini, begitu. Hindari hari ini supaya Tuhan memberkati. Mengajarkan teman yang selalu cerita itu, ajarkan mereka yang kawan tidak usah. Tuhan bilang kau tunjuk orang, tapi tempat yang lainnya kembali ke kita. Itu hindari karena berkat itu akan menjadi bagian dalam hidup kita yang kita nikmati. Ada amin? Amin.
Ini bisa mengerti kah atau tidak mengerti? Ngerti. Kalau sudah mengerti, kalau anak-anak sekolah saya juga mau kasih tahu. Saya ini mantan ketua mahasiswa negeri di Jepang. Saya sendiri. Kamu laki-laki, anak-anak perempuan yang kimbal-kimbal, laki-laki pakaian coba jampi, kamu juga harus punya sikap. Ini kan forumnya dari Jakarta. Kenapa? Pemerintah ini sekarang itu orang selalu kalau orang rambut timbal itu orang biasa cap itu, oh itu kan berbeda, oh itu berbeda, oh itu begitu. Itu Tuhan bilang, Yesus sendiri mengajarkan kita cerdik seperti bola, terus dapat. Kalau dulu waktu saya kuliah itu saya pakai yang juga lengkap dari dosen TV saya, dosen. Betul ini saya kata. Semangat saya dengan sikap saya kalah tidak bisa. Jangan sekali dia mau. Itu sudah orang anggap kita jadi pemimpin. Kita jadi orang yang dia pun sikap penampilan kita itu pun mulai harus kita makin bertambah, makin kita juga menyesuaikan itu. Kalau kita dengan mahasiswa tapi sikapnya pakaian compang-camping, kok keluar itu pun begitu terus jadi orang bilang itu orang-orang itu mabuk ya tidak usah. Peluang itu lari dari kehidupan. Kesempatan itu tidak akan menghantui kita karena sikap dan penampilan kita. Pakaian saja tidak tahu pakai, sistem saja tidak bisa. Baru kau harap itu, saya nanti begini-begini, tidak bisa. Sikap itu semua orang itu kan sekarang Tuhan bilang begini, kau mau supaya orang lakukan seperti yang kau inginkan sekarang, kau lakukan dulu kepada orang lain. Supaya orang lakukan kepada kamu. Sekarang itu menuntut hak banyak. Begini. Kau bikin dulu baru saya bikin dulu lagi. Tidak bisa. Kita melakukan kebaikan dulu supaya berkat Tuhan itu datang kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena setiap anak muda yang sedang di bangku perkuliahan atau juga yang di SMA sampai anak-anak kecil yang ada di depannya. Kami semua diberkati oleh Tuhan karena berkat itu datang karena hikmat yang Tuhan taruh, di mana hikmat itu menjadi tongkat yang mengendalikan hidup kami, yang melakukan hal-hal yang benar yang dikehendaki oleh Tuhan. Bakal Dorce hari ini punya iman tadi sudah mengakui bahwa Tuhan hari ini sakit saya selesai. Itu iman kepada Kristus supaya kukuhkan iman dan percayanya, supaya penyakit lepas dari kehidupannya, supaya dia menikmati berkat-berkat di dalam kehidupan yang akan datang. Kami semua yang hadir di sini yang ikut memeriahkan ulang tahun yang ke-22 dari Dorce ini, kami semua diberkati oleh Tuhan. Pakailah kami terus hikmat itu dapat bertindak, memberikan penggerakan supaya kemanapun dan dimanapun kepada siapapun kami melakukan hal yang baik buat kami sendiri sesama, terutama kepada Kristus dalam hidup kami. Pakailah kami semua sebagai alatmu yang terpenting ke dalam tangan. Jadikan kami seperti biji matamu sendiri. Di dalam nama Yesus. Kepada Bapa di surga kami berdoa. Amin. Ya.